Orang itu bisa bahagia kalau melakukan hal-hal yang utama. Hal yang utama sebut saja kebaikan-kebaikan, sederhananya itu. Kalau bahasa Yunaninya arete. Dasarnya kebahagiaan, kata Sokrates, nanti dilanjutkan oleh dua-duanya muridnya, Plato dan Aristoteles, itu pengetahuan. Jadi tidak mungkin orang yang bahagia itu tanpa landasan pengetahuan. Logika mereka begini, orang itu bisa bahagia kalau melakukan hal-hal yang utama. Hal yang utama sebut saja kebaikan-kebaikan, sederhananya itu. Kalau bahasa Yunaninya arete. Orang untuk tahu mana yang utama dan mana yang tidak, itu dasarnya pengetahuan, ilmu. Jadi tanpa ilmu kita sulit bahagia. Makanya ketika ada hadis tolabul ilmi faridotun, itu saya membacanya, Rasulullah itu memang sangat ingin kita bahagia. Makanya kita disuruh mencari ilmu. Ini bukan beban, kita diwajibkan mencari ilmu itu. Itu sebenarnya sayangnya beliau, sayangnya Allah juga pada kita, maka kita diminta mencari ilmu. Makanya dulu Nabi Adam sebelum diturunkan ke bumi ini dibekali oleh Allah bekalnya ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Demi apa? Demi Adam bisa bahagia. Jadi karena memang Allah itu inginnya kita itu bahagia. Berarti keyword pertama orang bisa bahagia itu kan banyak apa orang tidak pinter terus bahagia. Ya orang tidak pinter resikonya salah pilih. Pilihan-pilihan tindakannya bukan keutamaan. Mungkin saja dia menemukan sesuatu yang menyenangkan, cocok, sesuai, tapi begitu bukan keutamaan, ya nanti seperti Mas Alvin tadi, senengnya cuma sementara. Jadi seneng jangka pendek. Jadi menarik ya, seneng jangka pendek ini kalau dalam teori psikologi barat itu ada pembagian. Seneng itu ada durasinya. Level durasinya itu 4. Ada yang singkat sekali, ada yang lumayan panjang, ada yang sangat panjang, ada yang tak terbatas panjangnya, tak terbatas dalam tanda petik. Kebahagiaan yang sangat pendek itu namanya pleasure, kesenangan. Itu paling cepat. Saya tadi minum kopi jahe, itu kan enak, alhamdulillah enak. Itu pleasure, seneng. Tapi begitu gelasnya tak taruh, ya rasa enaknya sudah mulai berkurang. Sekarang sudah 10 menit yang lalu hilang rasanya. Kalau ingin enak lagi harus saya ulang lagi. Itu pun kalau kebanyakan jadi tidak enak. Jadi pleasure, kesenangan apapun. Kesenangan apapun. Jadi kalau itu jenisnya hanya senang-senang, durasinya singkat. Pacaran kok untuk senang-senang saja mesti singkat, tidak lama. Makan kok untuk senang-senang saja, ya, ada batasnya pasti. Maka ini paling pendek durasi kebahagiaan yang jenis senang-senang. Ada yang kedua, lebih panjang. Namanya achievement. Keberhasilan, kesuksesan tadi yang banyak dicari oleh orang Indonesia tadi ternyata level 2. Nah, level 2 ini lumayan dibandingkan seneng, capaian itu kan lebih panjang. Kalau tadi makan itu begitu kenyang, nikmatnya habis, tapi kalau capaian misalnya wisuda, itu kan senengnya agak panjang. Meskipun setelah wisuda ya sumpek juga. Tapi kan lumayan lebih panjang daripada makan. Kita berhasil apa, itu kan alhamdulillah. Senengnya agak panjang, kalau itu achievement, capaian. Jadi berarti kalau teman-teman sedang pleasure, ya naikkan levelnya jadi achievement. Jadi achievement itu dalam kesenangan yang sama, itu saya bisa bikin prestasi.
hubungan antara makan dan puasa misalnya. Wah, saya berhasil puasa sehari. Ini achievement. Nikmatnya makan jauh lebih panjang. Jadi, baik. Jadi ini lebih dahsyat panjangnya achievement. Ada lagi level 3. Kalau level 3 sangat panjang. Yaitu contribution. Contribution itu kita tidak hanya menyenangkan kita, tidak hanya keberhasilan kita, tapi kita bisa berbagi kesenangan, berbagi keberhasilan pada yang lain. Ini contribution. Dan yang paling puncak, kalau ini senengnya sudah top, tidak ada batasnya di level manusia, namanya ultimate good. Ultimate good itu kalau versi barat itu kita melakukan kebaikan yang tanpa pamrih. Jadi ini nanti paradigmanya kalau dalam agama hubungannya dengan ikhlas. Begitu kita melakukan kebaikan kok ikhlas. Ya sudah, kita senengnya tidak ada ujungnya, sudah seneng terus. Seneng ada ujungnya itu kan ketika kita ada pamrihnya. Saya berkontribusi sih, tapi saya ingin agar ini, agar itu, nanti ada batasnya. Saya bikin kajian seperti ini biar anak-anak muda Jogja itu hebat, aktif-aktif. Ya nanti begitu anak muda Jogja sudah hebat dan aktif, selesai kegembiraanku. Tapi kalau aku saya tidak ada pamrih apa-apa, uslillahi ta'ala, yang penting Gusti Allah itu, alhamdulillah itu tok. Itu lebih panjang, long lasting, tidak ada akhirnya. Jadi maka ini teori barat sebenarnya, boleh kalau teman-teman jadikan referensi kalau ingin kebahagiaan yang durasinya lebih panjang. Berarti apa? Cari pleasure itu manusiawi boleh, nyari kesenangan, tapi kalau hanya ini yang kita cari, pendek durasinya. Yang kedua, lebih panjang, yaitu capaian-capaian. Punya cita-cita boleh, punya ambisi boleh. Nanti bikin usaha apa sukses, saya pengen begini, berhasil, itu alhamdulillah. Kalau tercapai kita akan lebih panjang senangnya. Tapi ada lagi yang lebih panjang kalau kita bisa berkontribusi. Dan yang paling panjang ya kalau kita bisa ikhlas beramal. Ini semboyannya kemenang.